Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Woi ternak, kemarin kalian lihat kan bagaimana respon atau reaksi Pak Jokowi saat ditanyai masalah coretan-coretan yang adili Jokowi. Cara mengungkapkan ekspresi. Berarti enggak menanggapi itu enggak? Seperti apa Pak menanggapi? Oh, sudah terbiasa atau gimana Pak? Ya itu kan cara mengungkapkan ekspresi. Woi ternak, kalian jangan pura-pura geger otak lah kau. Kalian pasti tidak lupa anak dari ketua umum kalian pernah loh mengalami kejadian persis yang dialami dengan Pak Jokowi sekarang. Malahan tulisannya lebih kejam, lebih sadis dari tulisan adili Jokowi. Dan uniknya lagi tulisan ini bukan di fasilitas umum. Dan hebatnya kalian malah langsung dituduh vandalisme. Langsung kalian cari pelaku tersebut. Tahuan kan siapa sebenarnya yang arogan, siapa yang sebenarnya yang membabi buta, siapa sebenarnya yang otoriter. Mungkin inilah namanya kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Oke, langsung kita balik videonya tanpa berlama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Ini pengerusakan banner. Baliho bergambar Ketua DPR RI Puan Maharani di Kota Batu, Jawa Timur kembali menjadi sasaran vandalisme. Baliho yang terpasang di Jalan Sultan Agung itu dicoreti dengan tulisan Open BO. Tulisan berwarna putih itu tepat berada di gambar Masyarakat jangan terlalu jujur. Puan di samping kiri bagian bawah. Gambar itu telah diturunkan oleh Satpol PP Kota Batu atas permintaan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Batu. PDI Perjuangan Kota Batu, Jawa Timur melaporkan kasus pencoretan dan perobekan baliho Puan Maharani ke Polres Batu. Mereka membawa barang bukti baliho Puan yang dicoret dan dirobek. Dan kader PDI Perjuangan Kota Batu juga lagi bergerak Arogan. semuanya untuk mencari pelaku, membantu apa yang telah dilakukan oleh pihak Pagar Laut Tangerang, tiba-tiba kader-kader PDIP berbondong-bondong mengkritik. Hak rakyat dirampas, nelayan terusir, ketidakadilan. Suara-suara lantang menggema menggelegar, tapi ada yang janggal. Di Bekasi muncul pagar laut serupa. Konon milik seorang kader PDIP terhormat, Charles Honoris. Diam, sunyi senyap, tidak ada teriakan, tidak ada demonstrasi. Kok bisa? Apakah keadilan itu selektif? Apakah hanya tajam? Itulah hebatnya mereka mainkan sandiwara. Tapi masyarakat harus cerdas. Lewat channel ini harus cerdas. Bagi lawan, tumpul bagi kawan. Ini bukan sekadar pagar laut, kawan-kawan. Ini tentang standar ganda, tentang hipokrisi yang mengakar dalam politik kita. Mereka berkoar-koar soal keadilan, soal rakyat, tapi ketika teman sendiri yang berbuat, tiba-tiba lidah mereka keluh. Ini bukan soal pembangunan, ini soal moralitas. Bayangkan, nelayan kecil yang hidupnya bergantung pada laut, tiba-tiba aksesnya terhalang, mata pencaharian mereka terancam. Tapi ketika yang membangun pagar adalah orang dalam, masalah ini seolah lenyap di telan bumi. Ini bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, ini soal pembiaran ketidakadilan sistemik. Slogan berjuang untuk rakyat hanya menjadi jargon kosong, lipstik manis yang menutupi kebusukan. Siapapun pelakunya Ini si paling lup-lup. beri sanksi siapapun pelakunya. Halo Bu Dewan, izin state ya Bu. Duh, seneng banget nih ngelihat Ibu begitu semangatnya terus bersuara untuk membahas pagar laut di Bekasi. By the way, kita semua ini baru dapat berita kayak gini nih Bu. Kader PDIP tersangkut pagar laut Kabupaten Bekasi. Waduh, gimana nih Bu? Kalau saya sih setuju banget apa yang Ibu katakan di podcast tadi. Usut tuntas siapapun pelakunya, beri sanksi siapapun pelakunya. Yuk, semangat. Mana nih gerombolan Pak Said Gaduh? Lo tau gak siapa sebenarnya penjahat di Indonesia? Sumpah ini ngeri banget. Oke, simpelnya gini. Jadi Donald Trump, Presiden Amerika Serikat itu kan sekarang lagi menutup organisasi yang namanya USAID. Yang dimana USAID ini adalah organisasi kemanusiaan yang suka ngasih bantuan dana buat negara miskin atau negara yang lagi melakukan reformasi demokrasi. Nah, tiba-tiba USAID ini mau ditutup sama Presiden Amerika Serikat sekarang, yaitu Donald Trump. Soalnya menurut Donald Trump, USAID ini dikelola sama sekelompok orang gila yang radikal. USAID run by radical lunatics and we're getting them out. Akhirnya semua pihak yang didanai sama USAID ini panik, mulai dari media, aktivis, sampai SJW yang dibayar sama mereka. Soalnya mau di-stop sama Donald Trump. Lah terus apa hubungannya Bang sama Indonesia? Nah menariknya, kemarin ada seorang jurnalis dan penulis di Amerika yang ngebocorin kalau OCCRP itu dibiayai sama USAID. Kalau kalian ingat berita yang pernah bikin gaduh di Indonesia soal Jokowi orang yang
Woi ternak, lihat ini ternak. Waktu akan menemukan jalan kebenarannya sendiri. Paling korup, nah itu OCCRP. Dan jurnalis Amerika ini bilang USAID ini sebenarnya salurin dana buat kontribusi pada perubahan rezim di negara-negara di dunia, kayak buat gerakan kontra, pemberontakan, dan lain-lain. Nah menariknya, ternyata media di Indonesia ada yang collab sama OCCRP yang didanai sama USAID. Ada Tempe, ada Terasi yang selalu mengutip OCCRP. Apakah jangan-jangan media di Indonesia selama ini banyak yang dibiayai sama USAID buat bikin gerakan pemberontakan? Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Udah pada tahu belum apa sih perbedaan dan persamaannya Ibu Megawati dengan Jokowi? Tahu. Aku tahu persamaan dan perbedaan Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Persamaannya, Ibu Megawati dan Pak Jokowi sama-sama pernah jadi Presiden Indonesia. Perbedaannya, Pak Jokowi jadi Presiden Indonesia karena dipilih oleh rakyat. Kalau Ibu Megawati... Kok jujur sekali toh Mbak? Jangan jujur, nanti ternaknya panas. Jadi Presiden Indonesia karena dipilih oleh siapa ya? A few moments later. Oh itu dari marinir, dari Kopassus saya gulung semua. Inilah contoh dari peribahasa mulutmu harimaumu. AKBP Henry F. Tolong Pak Kapolri. Kurniawan selaku Kapolres Karawang pada tahun 2018 beserta jajarannya mendatangi salah satu pabrik yang berada di sana. Dikarenakan adanya laporan unjuk rasa terhadap pengambilan limbah pabrik tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Setibanya di pabrik, Kapolres menegur semua orang yang terlibat dalam unjuk rasa ini dengan menggunakan pengeras suara serta dengan suara yang lantang dan gagah perkasa memberikan arahan kepada mereka. Sayangnya, beliau membawa nama institusi lain, bahkan dengan sangarnya beliau akan menggulung Kopassus dan marinir. Tikar kali digulung. Namun kesangaran beliau yang akan menggulung Kopassus dan marinir dengan suara lantang itu seketika menghilang entah kemana ketika beliau didatangi oleh perwira Kopassus, perwira marinir, dan perwira polisi militer. Bahkan Kapolri langsung mencopot jabatannya sebagai Kapolres Karawang. Di mana? Di rumahnya. Di mana? Dari laporan warga, polisi menggerebek rumah yang digunakan sebagai tempat mengoplos LPG dari tabung 3 kg ke tabung non subsidi 12 kg. Empat tersangka ditahan karena tertangkap tangan. Ternak mana paham dengan kebijakan pemerintah kemarin? Taunya koar-koar aja. So anti Palembang sos taunya butuh bansos. Tengah mengoplos LPG. Polisi menyita 435 tabung gas ukuran 3 kg, 109 tabung gas 12 kg, beberapa tabung gas 56 kg, serta beberapa alat untuk mengoplos gas. Orang tersangka berinisial G, R, Y, dan A. Dilakukan pemeriksaan terhadap 4 orang tersangka. Mereka melakukan aksinya menurut keterangan dari tahun 2024 sampai dengan 2025. Namun demikian, kami masih terus melakukan pendalaman. Anda turun sampai ketemu bapak-bapak dan diomelin oleh masyarakat juga ya, saya lihat itu viral sekali itu Pak. Enggak apa-apa, itu rakyat kita. Saya digaji oleh rakyat kan mengurus mereka. Saya tahu bahwa akan saya turun pasti punya dampak yang kurang pas untuk ditonton. Tapi mungkin itulah pahit yang saya harus terima sebagai konsekuensi. Namun dengan cara itu Mbak lihat sekarang dari harga 25.000, harga 23.000, sekarang HET semua 18.000, 19.000. Aspirasi masyarakat itu mengatakan bahwa kalau bisa barang kami ada dekat rumah. Itu juga diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Kita taat, loyal pada apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Perintah Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah pertama, pastikan semua uang negara tepat sasaran. Nggak boleh subsidi tidak tepat sasaran. Yang kedua, pastikan harga-harga sesuai dengan keputusan pemerintah itu terjadi. Jangan ada markup. Nggak boleh ada oplosan. Dan yang berikut, pastikan rakyat harus mendapat dengan mudah. Aksesnya gampang. Nggak harus jalan jauh-jauh. Karena arahan seperti itu dari Bapak Presiden, maka saya menerjemahkan kita merubah pengencer menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa? Agar mereka juga kita naik kelaskan menjadi sub pangkalan gratis, nggak boleh dipungut biaya apa-apa. Dan Bapak Presiden Prabowo sangat konsen, sangat fokus untuk bagaimana punya perhatian khusus kepada seluruh rakyat yang
Beda banget loh dengan kubu yang sebelah, terutama yang merah. Sholatnya pas pemilu saja. Pas pilpres langsung ke masjid. Aduh. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi, tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah, aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki, ya kan? Tidak boleh sakit hati, tidak boleh benci. Tuhan aja memaafkan kok. Manusia meneruskan permusuhan. Saya ini dikalahkan oleh Pak Jokowi. Dan menteri-menteri saya banyak yang ikut mengalahkan saya. Benar ya? Ayo ngaku tuh, ngaku. Siapa bendaharanya Pak Jokowi? Itu Trenggono itu. Ayo ngaku ini. Ini banyak ini menteri-menteri saya itu. Tadi sudah ini kan perbedaan itu biasa, persaingan itu biasa. Dah, nih, gue kasih tahu nih. Kalau ingin melihat kualitas seorang pemimpin itu, jadi kalau umat muslim bisa dilihat dari sholatnya, bagaimana dia menjalankan perintah agamanya, bagaimana dia taat dengan yang menciptakannya. Bukan sholat di saat pilkada, di saat pemilu atau di saat pilpres. Tiba-tiba langsung muncul di iklan TV kemarin kan, di iklan azan. Waduh, Tuhan saja dia hianati. Apalagi kalian, apalagi manusia. Wush. Nah, pokoknya nilai kalian sendiri. Yang mengatakan Pak Jokowi itu otoriter, yang mengatakan Pak Jokowi itu apa itu parcok katanya. Sekarang siapa yang parcok? Siapa yang arogan? Jejak digital berseliweran, bos. Dah, masyarakat cerdas, masyarakat bisa menilai. Tentunya tidak bisa lagi termakan drama murahan dari kubu sebelah. Nah, saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia. Cerdaslah, waras, NKRI harga mati. Tentunya selalu support, selalu dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.